siang Bu. Siang Erik. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk wawancara bersama saya Bu. Perkenalkan dulu, saya Erik Isoyudi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan dari SMK 1 Sutra Bu. Sebelum kita mulai wawancaranya, saya mohon untuk memperkenalkan Ibu dulu. Silakan Bu, boleh? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Erik, nama saya Lili Suryati, Kepala SMK Negeri 1 Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Siap Bu. Baik Bu, terima kasih. Saya izin memberi beberapa pertanyaan kepada Ibu ya Bu ya. Oke, yang pertama Bu, selama ini nih Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi nih kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral nih Bu, sama yang ada kasus-kasus yang di sekolah gitu Bu? Oke, yang pertama di sekolah kita kan itu udah maksudnya di sekolah, di mana-mana sekolah itu pasti punya banyak kasus. Nah, bagaimana kita mengidentifikasinya? Kita merujuk kepada aturan yang berlaku, panduan yang berlaku, kemudian juknis yang berlaku. Nah, ketika kita merujuk kepada panduan dan juknis yang berlaku, jika tidak bisa kita putuskan secara aturan, berarti itu termasuk kepada dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, disitulah kita bisa mengidentifikasi apakah kasus ini dilema etika atau bujukan moral. Berarti kita merujuk bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, itu terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama nih Bu, sama-sama benar, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Bu. Oke, jadi sesuai dengan yang disampaikan di awal tadi, bahwa ketika kita mengambil keputusan terhadap suatu kasus itu kita harus melihat pada aturan dulu, juknis dulu, kemudian pedoman yang berlaku. Nah, setelahnya baru mungkin kita akan pertimbangkan yang namanya toleransi. Kemudian toleransi itu dijaga bagaimana supaya tidak kebablasan, yang mana dia tidak merujuk ke dilema etika ataupun kepada yang namanya bujukan moral. Jadi kembali kepada aturan, itu intinya. Oke baik Bu, selepas dari itu nih Bu, langkah-langkah atau prosedur yang Ibu jalankan selama ini dalam mengambil keputusan itu seperti apa Bu? Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu identifikasi dulu masalahnya apa. Kemudian dari mengidentifikasi masalah, pelajari regulasi yang ada. Ketika kita mempelajari regulasi yang ada, secara otomatis kita bisa melihat kasus ini diputuskan seperti apa ujungnya. Nah, ketika itu masih belum bisa untuk mengambil keputusan, buka forum diskusi bersama dengan staf, telaah dulu kasusnya seperti apa, kemudian berikan di sana toleransi. Jika toleransinya itu ya tetap saja jangan sampai kebablasan terhadap aturan yang berlaku, seperti itu. Kemudian tidak mengacu kepada dilema etika dan bujukan moral tadi. Kemudian berikutnya adalah bahwa itu merupakan putusan bersama yang memang benar-benar sesuai dengan mengacu kepada aturan yang ada tadi. Oke, berarti yang pertama dulu Ibu identifikasi dulu ya masalahnya seperti apa berdasarkan aturan atau jenis yang ada. Apakah itu nanti masuk ke dilema etika atau bujukan moral. Nanti kalau seandainya tidak clear atau sudah tuntas, berarti dilanjutkan lagi ke diskusi bersama-sama forum di staff gitu ya Bu ya. Bukan staff saja, forumnya bisa mulai dari yang terkecil sampai ke terbesar, yang paling besar, yang melibatkan juga nanti bisa orang tua, komite. Jadi tergantung situasinya seperti apa, apakah putusannya bisa diambil di forum kecil ataukah harus langsung ke forum besar, ataukah secara bertahap nanti sampai di forum besar. Jadi kolaborasi juga harus juga penting di sana dilakukan gitu dalam pengambilan keputusan. Oke, baik Bu. Kita lanjutkan ya Bu ya. Oke, yang untuk kasus dilema etika nih Bu, langkah yang paling efektif yang Ibu lakukan untuk mengambil keputusan tentang kasus-kasus dilema etika gitu Bu, seperti apa kira-kira? Nah, itu tadi bahwa yang pertama kita pelajari itu dulu kasusnya, kemudian regulasi yang mengikat
mengikatnya. Apa sih regulasi yang mengikatnya? Pelajari regulasi yang mengikatnya, aturannya seperti apa, sanksinya seperti apa, konsekuensinya seperti apa ketika kasus itu ada. Kemudian ketika itu belum bisa menyelesaikan masalah, kembali kepada kolaborasi tadi, mulai dari forum terkecil sampai forum terbesarnya. Libatkan orang-orang yang ada di sekitar sekolah yang mereka juga memiliki pemikiran-pemikiran terhadap aturan-aturan tertentu. Jadi telaah kembali, kemudian berikan toleransi. Jika tidak bisa diputuskan secara aturan final, berikan toleransi. Nah, toleransi itu jangan sampai kebablasan, itu saja. Oke, berarti yang paling efektifnya itu menerapkan aturan dulu seperti itu ya Bu ya. Oke, siap Bu. Kita lanjut ya Bu ya untuk pertanyaan selanjutnya. Selama ini nih Bu, yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika ini seperti apa? Tantangan terbesar itu adalah memberikan pemahaman kepada orang tua, yang mana kalau di sekitar sekolah ibu bahwa pendidikan orang tua ini atau pengalaman dari orang tua ini masih jauh dibilang dari cukup. Kenapa? Banyak sekali orang-orang tua muda yang memang mungkin di usia-usia muda menikah, kemudian dia tidak memahami yang namanya konteks aturan, kemudian memberikan pemahaman itu adalah hal yang menjadi tantangan tersendiri, karena bisa jadi mereka memahami, bisa jadi tidak gitu. Berarti kasus yang tantangan terbesar itu ke orang tua siswa kita seperti itu Bu ya. Siap Bu. Oke, untuk yang selanjutnya nih Bu, dalam menyelesaikan kasus nih Bu, apakah Ibu ada suatu tata kelola atau jadwal tertentu, kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan permasalahan itu secara langsung atau ada prosedur-prosedur atau tahapan-tahapan yang Ibu lakukan dalam menyelesaikan kasusnya? Oke, jadi yang namanya kasus kita tidak bisa menjadwalkan. Berarti pada proses penanganan kasus juga tidak bisa kita jadwalkan, sifatnya situasional. Nah, ketika kasus ini ada, kita kembali lagi apa namanya? Yang di sekolah itu jelas ada pola atau alur penyelesaiannya. Contohnya jika kasus itu terjadi antar sesama, maksudnya dari guru dengan satu guru, berarti guru yang bersangkutan menyelesaikan kasus dengan siswa tersebut dulu secara aturan. Kemudian jika tidak bisa diputuskan, masuk lagi dibantu oleh wali kelas dan guru BK-nya. Belum selesai, dipanggil lagi orang tuanya secara bertahap, panggilan 1, 2, dan 3. Kemudian kalau belum selesai juga naik ke tingkat wakasiswa. Dari wakasiswa dilakukan juga bertahap 1, 2, 3 pemanggilan, kemudian jika tidak selesai masuk lagi ke kepala sekolah. Di kepala sekolah juga belum bisa diputuskan sendiri, kita akan buka kasusnya seperti apa secara forum tadi, forum diskusi tadi. Yang pertama adalah forum kecil sesuai sesama staf, kemudian dengan guru yang bersangkutan, dengan wali kelas. Nanti akhirnya merujuk kepada majelis guru. Nah, jika masih belum bisa diselesaikan, barulah kita kemudian berkolaborasi dengan pihak luar seperti komite sekolah, tokoh adat, tokoh agama, dan juga di dalamnya ada orang tua, sampai kasus ini benar-benar bisa kita putuskan sesuai dengan aturan yang ada, begitu. Berarti step by step ya dalam penyelesaian kasusnya itu ya. Step by step, kolaborasi gitu Bu. Berarti ada kasus yang bisa diselesaikan secara langsung, misalnya dari wali kelas langsung selesai itu. Kalau seandainya tidak selesai baru lanjut ke step berikutnya. Oke, siap Bu. Kemudian gini Bu, adakah apa maksudnya seseorang atau faktor-faktor tertentu yang mempermudah atau membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus dilema etika gitu? Itu tadi dukungan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, kemudian dukungan dari teman-teman yang sudah memahami yang namanya aturan, kemudian orang tua yang percaya terhadap sekolah, mempercayakan anaknya kepada sekolah, tokoh-tokoh masyarakat yang punya banyak pertimbangan, dan tokoh-tokoh adat itu juga sangat mempermudah kita dalam menyelesaikan kasus-kasus atau masalah-masalah di sekolah. Berarti semua pihak itu dikolaborasikan, ikut tergabung dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Siap Bu. Oke Bu, ini yang terakhir nih Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat kita petik nih Bu dari pengalaman yang sudah Ibu sampaikan tadi mengenai kasus dilema etika tadi? Jadi dalam pengambilan keputusan itu tidak selalu mudah diputuskan. Namun yakin dan percaya apabila kita mengacu kepada aturan yang berlaku, itu akan lebih
bertanggung jawab putusan yang kita ambil. Toleransi bisa diberikan, namun jangan sampai kebablasan. Kemudian pertimbangan itu harus dari segala sisi, tidak hanya dari pemikiran kita saja. Sebab kadangkala jika hanya dari pemikiran kita saja, itu akan menjadi kaku dalam proses pemutusan. Sehingga memang harus melibatkan dan berkolaborasi dengan banyak orang. Tetapi jangan lupa tetap pada aturan yang berlaku, toleransi, kemudian toleransi yang tidak kebablasan, kemudian juga bahwa ini adalah keputusan yang memang disepakati oleh bersama, namun tidak kebablasan. Tidak kebablasan. Berarti intinya kita tetap menggunakan aturan dalam membuat keputusan gitu Bu ya. Memanggil orang-orang tersebut atau berkolaborasi dengan orang-orang tersebut adalah dalam usaha memberikan pemahaman bahwa ini loh aturannya. Oke, siap. Kita memberi pembelajaran tentang ini loh aturan yang kita sepakati bersama. Oke, siap Bu. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu wawancara bersama saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu ya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Terima kasih kesempatan Bapak untuk meluangkan waktu wawancara bersama saya. Perkenalkan dulu saya Pak. Saya Erik Iswayudi, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan, yukinya dari SMK Negeri 1 Sutra. Sebelum mulai wawancara Pak, mohon perkenalkan diri Bapak dulu. Silakan Pak. Memperkenalkan diri, nama Bapak itu Zulkifli SPDSD, Kepala UPT SD Pusdika Pasangan Anak atas SD Pusdika ya. Untuk wawancara hari ini mengenai kepemimpinan berbasis mengenai kepemimpinan Pak. Pak, ini dari saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Ya, silakan. Kita mulai ya Pak ya. Untuk pertanyaan pertama Pak, ini selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral nih Pak yang terjadi di sekolah gitu Pak? Ya, selama Bapak memimpin atau sebagai kepala sekolah di Pusdika Pasangan Anak, memang permasalahan-permasalahan atau kejadian-kejadian tidak terlepas. Jadi hal-hal itu Bapak selalu pertama sekali Bapak mengumpulkan data permasalahan-permasalahan yang terjadi, data. Yang kedua Bapak meneliti permasalahan yang terjadi, persoalan-persoalan yang terjadi itu Bapak teliti terlebih dahulu. Yang ketiga baru Bapak mengambil suatu keputusan sesuai dengan aturan yang ada. Berarti ada step-stepnya dulu ya Pak ya, yang Bapak lakukan. Oke Pak. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, terutama sama-sama benar, kemudian yang mengandung nilai-nilai kewajiban seperti itu Pak? Bapak selalu melibatkan yaitu mahasiswa, guru, pegawai di sekolah, sehingga keputusan ini yang Bapak ambil dapat dipahami oleh kedua belah pihak sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi yang pertama melibatkan semua, ibaratnya ada guru yang terlibat di situ dalam pengambilan keputusan. Jadi tidak ada lagi nanti kesalahpahaman. Kemudian nih Pak, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini dalam ambil suatu keputusan terhadap masalah-masalah kejadian yang terjadi pada sekolah? Bapak selalu turun lapangan. Turun lapangan itu bisa Bapak mencari informasi. Yang pertama Bapak cari informasi dalam keluarganya, bisa Pak mengambil informasi dari lingkungannya, bisa Bapak mengambil informasi dari teman-temannya. Dari informasi yang Bapak dapat,
kemudian Bapak analisis, dari analisis itulah dapat suatu keputusan yang terbaik. Jadi Bapak mengumpulkan informasi terlebih dahulu, Ya. baik itu dari segi individunya dulu gitu Ya. Pak ya, kemudian dari keluarga, Ya. dari lingkungan juga gitu Pak ya. Kemudian Bapak melakukan analisis. Ya. Nah, jadi setelah analisis tadi, baru Bapak menentukan keputusan apa yang tepat seperti itu ya Pak ya. Baik, baik. Saya ini masih belajar dalam mengambil keputusan, jadi mohon informasi yang terbaik dari Bapak ya Pak ya. Ya. Oke. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap yang paling efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Nah, dalam Bapak sebagai pengambil keputusan terhadap masalah-masalah yang terjadi, secara efektif yang Bapak lakukan secara jelas tergantung kepada pokok permasalahan. Sehingga Bapak selalu ngobrol dengan majelis guru, ngobrol dengan pegawai yang dari sekolahan, juga ngobrol dengan komite di sekolah dan pengawas sekolah, dari hal-hal demikian dan kerjasama dengan memberikan suatu mengambil suatu yang terbaik, sehingga itulah suatu keputusan yang terbaik. Berarti Bapak mengutamakan dulu saling bertukar pikiran terlebih dahulu gitu ya. Jadi dalam suatu permasalahan, misalnya ada permasalahan A, Bapak membicarakan dulu dengan guru, dengan komite seperti itu ya Pak. Dulu nanti terbuatlah atau didapatlah suatu keputusan. Oke Pak, di sini tantangan apa saja yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan ini? Memang tantangan itu ada. Yang pertama sekali, antara kedua yang menimbulkan suatu permasalahan atau kejadian, ini susah dia menerima atas arahan atau nasihat-nasihat dari Bapak. Tapi di sini Bapak, bagaimana Bapak untuk meyakinkan kedua belah pihak? Dengan cara demikianlah Bapak meyakinkan seyakinnya, alhamdulillah dapat. Berarti ada namanya sebuah pendekatan terlebih dahulu ya Pak ya. Nanti baru terjadi suatu kesepahaman. Kesepahaman. Baik, Pak. Oke Pak, kita lanjut nih Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah itu langsung diselesaikan di tempat saja, atau ada jadwal tertentu yang Bapak susun atau Bapak ibaratnya direncanakan terlebih dahulu kan? Bagaimana itu? Selama Bapak mendapat kepala sekolah, ada suatu kejadian di sekolah, ada masalah-masalah di sekolah. Di sini selagi bisa Bapak untuk memberikan suatu nasihat, alhamdulillah Bapak tidak pakai jadwal. Oh, tidak pakai jadwal. Tidak pakai jadwal. Tetapi ya Bapak harus menyelesaikan lebih cepat lebih baik. Alhamdulillah ya terlaksana dengan aturan yang benar. Jadi Bapak ibaratnya kalau tadi ada suatu permasalahan, Bapak langsung menyelesaikan. Jadi istilahnya lebih cepat, masalah ini selesai lebih baik seperti itu ya Pak. Berarti tidak ada jadwal tertentu yang Bapak direncanakan. Oke, baik Pak. Kita lanjut nih Pak. Faktor-faktor apa yang selama ini yang dapat mempermudah Bapak atau yang dapat membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Alhamdulillah, kalau Bapak yang Bapak utamakan kekompakan di sekolah. Kekompakan sekolah seperti contohnya ada suatu masalah atau kejadian, Bapak tidak mengambil suatu keputusan sendiri, hanya Bapak ajak majelis guru, pegawai sekolah, kemudian ada komite, pengawas. Alhamdulillah dengan adanya kerjasama yang demikian, segala sesuatu permasalahan dapat dituntaskan dengan baik. Jadi Bapak membawa ikut serta semua warga yang ada di lingkungan sekolah. Jadi begitu ya Pak ya? Iya. Baik itu dari guru, baik itu dari karyawan tata usahanya juga.
seluruhnya Iya. dibawa ikut dalam penyelesaian suatu Suatu masalah. masalah. Berarti intinya di sini mengutamakan musyawarah dalam mufakat seperti itu ya Pak ya. Oke, baik Pak. Oke, kita sampai nih di pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi nih Pak, pembelajaran apa yang kira-kira yang dapat kita petik dari pengalaman menjawab pesan dilema etika ini Pak? Alhamdulillah dengan permasalahan itu yang terjadi, kejadian sekolah yang terjadi sudah diselesaikan dengan bermacam cara. Alhamdulillah, jangan terulang lagi. Nah, yang kedua, ya kita harus menerapkan segala teori dan praktek lapangan. Kadang-kadang teori dengan praktek lapangan beda. Alhamdulillah dengan segala cara, baik teori maupun praktek, sehingga masalah-masalah yang timbul dapat diselesaikan dengan baik. Jadi intinya permasalahan itu jangan sampai terulang kembali gitu Pak. Maksudnya di sini kalau seandainya ini perbedaan teori dengan praktek itu gimana nih Pak? Ibaratnya dalam suatu permasalahan, kalau praktek dalam penyelesaian masalah itu apakah adanya perbedaan? Gitu Pak. Kadang di teori dituntut seperti ini. Iya. Kita coba juga praktek lapangan, tidak ketemu. Gimana harus teori dengan praktek lapangan itu, memang kalau ada perbedaan tidak ada perbedaan. Iya, ada perbedaan praktek sih seperti ketika di lapangan itu yang menjadi suatu yang nampak lah, yang terlihat seperti apa. Contohnya di dalam teori contohnya seperti sudah ada permasalahan. Dalam teori contohnya kita contohnya ada permasalahan. Nah di sini antara dua murid, ada murid terjadi perkelahian. Nah di dalam teori harus dengan lem dulu, berbicara dengan lembut, dengan kasar, kemudian beri arahan. Ya kadang-kadang kita bawa ke lapangan secara praktek dalam bermain dari segi main-main, kadang-kadang anak itu timbul kesadarannya. Diajak ke sini bagaimana ayam ini kok bisa lembut ini seperti ini, bagaimana kalau air contohnya ya satu kali jadi dimasukkan satu kandang. Nah diterangkan seperti itu bisa ya. Apakah lagi kita manusia yang normal? Bisa nggak ya? Ayam 2 kali atau 3 kali masuk kandang, kemudian dia sendiri bisa masuk. Apalagi kita kalau teori, kemudian kalau di secara kita manusia kan bisa satu kali kita memberi nasihat. Nah, kita manusia normal atau yang tentu bisa hendaknya jangan lebih pula tindakan. Iya. Betul. Jadi adanya contoh nyata yang diterapkan gitu. Diterapkan. Baik, Pak. Terima kasih banyak nih Pak Ya. atas waktu yang sudah Bapak luangkan untuk wawancara bersama saya Pak. Ya. Semoga ini menjadi suatu pembelajaran ya bagi saya yang sebelum istilahnya masih dalam proses pembelajaran seperti itu Pak. Jadi sekali lagi Pak, terima kasih atas waktu yang sudah Bapak sediakan untuk wawancara bersama saya. Saya mungkin mundur diri terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan berhasil. Amin. Terima kasih ya Pak. Selamat siang Bu Eka. Selamat siang Pak Eri. Dari SMK Negeri 1 Tahap. Jadi Ibu perkenalkan diri Ibu dulu sebelum kita melakukan wawancara pada hari itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Kasih Tauri, Kepala SMA Negeri 1 Batang Kapas. Oke Bu, pada kesempatan ini izinkan saya mewawancara Ibu mengenai kemungkinan berbasis nilai-nilai kebaikan ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Mohon kesediaan Ibu. Oke. Baik, yang pertama Bu, ini selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan nilai etika atau tuntutan moral yang ada di sekolah?
Memang untuk dilema etika dan pendidikan moral ini adalah kasus-kasus yang sering kita temui ya di sekolah Pak Erik. Seperti dilema etika ini ketika kita menemukan kasus-kasus yang sama-sama benar tapi dia bertentangan. Kemudian pendidikan moral juga ada yang satu benar, ada yang salah. Namun kita harus mengambil keputusan di antara itu. Ya, diidentifikasi dengan sesuai dengan teori-teorinya, kemudian dikelompokkan dan diamati kasusnya seperti itu. Kira-kira nih Bu, kasus yang pernah ini Bu dalam pengambilan keputusan itu seperti apa? Kasusnya seperti ini, misalnya ketika kita menemukan ada siswa yang satu dia prestasinya sangat bagus ya. Kemudian yang berikutnya ternyata ada berbuat kecurangan setelah itu. Nah, jadi itu memang harus bagaimana bisa nggak kita tetap menjadikan siswa ini sebagai siswa yang harus kita utus dalam ajang-ajang tertentu gitu. Nah, itu kan sebuah dilema bagi kita, cuman dengan teori-teori yang ada, dengan tim-tim yang ada, kita analisa kasus itu baru kita putuskan yang sebenarnya seperti apa. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu ya. Ya. Ibu, selama ini bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus mana yang ada yang sama-sama benar, yang sama-sama tidak benar? Maksudnya bagaimana caranya ini dengan langkah-langkahnya ya? Iya, langkah-langkahnya itu sebenarnya. Langkahnya ya mungkin pertama kita identifikasi dengan jelas kasusnya seperti apa dulu, kategorinya apa, kemudian yang kedua setelah kita mengetahui kategori kasusnya ini apa, kita pikirkan siapa yang harus kita libatkan di sini, komponen apa yang harus kita pakai di sini. Setelah jelas, barulah kita kumpul data dan fakta untuk kasus itu. Setelah kumpul, nah baru selanjutnya kita akan lakukan analisa secara bersama dengan tim terkait tadi. Nah, hasil analisa itulah nanti akan kita pertimbangkan menjadi sebuah keputusan. Dan itu kita akan uji maupun kita review ini berarti Iko jo ibu cie, jo kakak cie pasti kok. Kalau kakak bisa kan wawancara kok, ibu wawancara lo. Setelah timnya itu baru bekerja mengumpul data, barulah tim itu menganalisa, kemudian menetapkan bersama dari hasil analisa itu apa keputusan yang mau kita ambil. Berarti nanti melibatkan semuanya yang terkait di sana. Keputusan itu diambil secara bersama. Iya. Ya, tapi ada satu Pak Erik, kalau keputusan itu yang kita ambil bersama itu tetap berbasis kepada regulasi atau peraturan yang kita gunakan di sekolah. Oke, betul. Itu sudah termasuk ya Bu langkah-langkahnya tadi, langkah-langkah apa saja yang dilakukan prosedurnya juga. Kita lanjut untuk pertanyaan saja Bu. Hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Tantangan yang hadapi dalam pengambilan keputusan. Tantangan yang sering dihadapi itu mungkin di tempat-tempat lain juga Pak Erik, itu ada tantangan sosial. Kalau menurut saya itu ada rasa belas kasihan atau ada rasa kepedulian lah agak berlebih sedikit. Namun rasa tantangan itu yang harus kita pecahkan menjadi sebuah solusi. Nah, itu apanya? Itu sering terjadi itu tantangan. Oh ini ternyata anak ini, oh ini ternyata ada ini kaitannya gitu. Nah hal-hal seperti itu bagaimana kita menjadikan mengemas tantangan itu menjadi sebuah solusi yang hasil solusi itu tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi keputusan kita. Jadi itu kan siapa kemudian itu rasa sosial kita yang ada di muncul gitu ya Bu ya. Oke, kita lanjut ya Bu. Ini selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu gitu Bu yang untuk penyelesaian masalah ini, misalnya ada schedule tersendiri dari Ibu atau bagaimana gitu Bu dalam penyelesaian saat ada kasus di rumah kita atau bukan moral? Ya, jadi kalau kasus-kasus yang terjadi itu biasanya kan kita melibatkan tim tadi ya Pak, tergantung kepada jenis kasusnya yang ada yang muncul seperti apa. Kalau biasanya kasus-kasus itu dari siswa, tentu kita sudah ada timnya ya, sudah ada tim konseling dan segala macamnya. Kalau kasus-kasus itu muncul dari kalangan-kalangan guru atau pegawai juga kita sudah menyiapkan timnya. Tapi
ketika kasus itu harus kita siapkan kasus itu diminta untuk lebih cepat ditangani, mungkin saya langsung selesaikan. Tapi kalau seandainya kasus itu masih bisa kita tanggulangi, ya kita urutkanlah sesuai dengan langkah-langkah tadi. Berarti Tergantung situasinya, tergantung tergantung kasusnya. situasional, kemudian Iya. tergantung kasusnya. Apakah bisa diselesaikan dulu oleh tim atau langsung ke ibunya sendiri gitu ya. Siap. Jadi gini Bu, selanjutnya ini Bu, adakah seseorang atau motivator tertentu yang dapat mempermudah atau membantu ibu dalam penyelesaian masalah? Ya, yang jelas untuk mempermudah kita menyelesaikan masalah tentu tim-tim yang terkait di sekolah kita Pak Edik, dan sudah kita bangun sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jadi tim-tim inilah yang harus yang sangat membantu kerjasama, kemudian kolaborasi yang mereka berikan kepada kita sebagai pimpinan, ini sangat membantu sekali. Kira-kira ini contohnya timnya itu tim Tim apa? Misalnya contohnya di bagian kesiswaan tentu kita sudah buat SOP-nya dalam masa-masa kesiswaan, jenjangnya seperti apa, alurnya seperti apa. Nah, kesepakatan siswa ini kesepakatan peserta didik sudah ada. Nah, SOP dalam menyelesaikan kasusnya ini sudah ada, ini timnya jenjangnya seperti apa, dan tidak seperti itu. Nah, dari tim itulah yang sangat membantu kita. Dan kasus-kasus yang berhubungan dengan misalnya di jenjang guru, misalnya ada pegawai, juga kita sudah siapkan SOP-nya seperti apa. Nah, ketika kasus itu harus kita ikutilah langkah-langkah tadi. Ketika kasus itu muncul, kita ikutilah langkah-langkah tadi. berarti di sekolah ibu sudah ada tim yang menangani kesiswaan, oh ini timnya urusan untuk guru, ini timnya gitu. Berarti dari tim itu baru diselesaikan secara bertahap dulu. Iya. Oke, baik Bu, ini pertanyaan terakhir ini Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi dan proses pengambilan keputusan ini, bisa Ibu berikan sedikit pengalaman yang tadi mengenai pengambilan keputusan yang ada di siswaan itu jenjangnya seperti apa dulu? Timnya itu boleh saya tahu timnya itu apa yang misalnya yang pertama itu di wali kelas dulu atau bagaimana nih tim yang diterapkan di sekolah itu? Ya, jadi kita membagi tim-tim itu dalam kalau untuk secara umumnya ketika siswa itu bermasalah dalam jenjang pembelajarannya, tentu yang terkait itu adalah wali kelasnya. Kemudian nanti setelah itu mungkin ada guru BK-nya, baru di atas itu ada wakil kesiswaan. Nah, kemudian ketika siswa itu ada kasus-kasus tertentu di luar jam PBM-nya, misalnya hal-hal lain, itu kita ada guru tiket pendamping, kemudian ada wali kelas juga harus selalu mengetahui, kemudian ada pembina OSIS, kemudian ada wakil kesiswaan, itu jenjang-jenjangnya, serta setiap masalah itu, setiap apa-apa yang terjadi pada siswa tentu tidak lupa kita olah dan kita laporkan kepada konseling, bagian konselingnya atau BK-nya. Nanti secara kesalahan dimanapun pimpinan ibunya sendiri. Ibu, terima kasih atas waktunya untuk kesempatan kali ini. Ibu, jadi izinkan saya nanti untuk post ini sama Ibu. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan lanjutan, Ibu mesti bersedia. Oke. Ya. Oke. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu.